Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan kepada Kuba bahwa negara itu bisa mengalami nasib seperti Venezuela, menyusul operasi militer Amerika Serikat di Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Amerika Latin serta memburuknya hubungan antara Washington dan Havana. Melansir New York Times pada Senin 5 Januari 2026, Trump mengatakan bahwa hari-hari pemerintahan Kuba sudah dihitung dan Amerika Serikat kemungkinan akan mengalihkan fokusnya ke negara komunis tersebut. Meski demikian, Trump mengklaim tidak berencana untuk melakukan intervensi militer secara langsung. Pasalnya, ia menilai kondisi ekonomi dan politik Kuba akan memburuk dengan sendirinya. Di sisi lain, pemerintah Kuba mengonfirmasi 32 tentaranya tewas akibat serangan militer Amerika Serikat di Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026. Saat berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, Trump secara tidak langsung membenarkan adanya korban dari pihak Kuba. Trump mengatakan banyak kematian di pihak lawan dan tentara Kuba menjadi bagian dari itu. Para perwira yang tewas disebut tengah menjalankan misi militer dan keamanan atas permintaan pemerintah Venezuela. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. You know how many? The bodyguards. No, they're looking, but there was a lot of death on the other side. No death on our side, but there was a lot of death on the other side, unfortunately. But a lot of Cubans were killed yesterday, trying to protect him. Kuba sendiri mengecam keras operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dan menyerukan respon mendesak komunitas internasional. Havana menyebut serangan itu sebagai terorisme negara terhadap rakyat Venezuela dan kawasan Amerika Latin. Kuba selama ini memang dikenal sebagai mitra politik dan ekonomi utama Venezuela. Hubungan kedua negara telah terjalin selama lebih dari 25 tahun sejak era Presiden Venezuela Hugo Chavez dan pemimpin Kuba Fidel Castro. Ketika Chavez berkuasa pada 1999, ia menggagas revolusi sosialis yang sejalan dengan ideologi Kuba. Castro bahkan disebut turun tangan langsung untuk melindungi Chavez saat mengalami upaya kudeta pada 2002. Sebagai balasan, Venezuela memberikan dukungan ekonomi besar kepada Kuba, terutama melalui pasokan minyak murah, sebuah kebijakan yang dilanjutkan oleh pemerintahan Maduro. Namun, blokade Amerika Serikat terhadap minyak Venezuela kini memutus jalur ekonomi vital bagi Kuba. Selama ini Kuba mengandalkan minyak tersebut untuk kebutuhan domestik dan sumber devisa guna membeli pangan serta obat-obatan. Menanggapi situasi ini, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parilla menyebut jatuhnya Maduro sebagai ancaman serius bagi kelangsungan negara. Ia menyerukan agar negara-negara di kawasan Amerika Latin bersatu menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman langsung dari Washington.